warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pelaku usaha UMKM di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Pagi hari ini kita akan melaksanakan penyerahan sertifikat UMKM yang sudah proses halal dan dilanjutkan dengan sesi materi tentang pentingnya kemasan yang akan dibawakan Pak Raymond Lee. Pak Raymond ini adalah founder dari Lee Design dan Packaging. Ini adalah asosiasi desain kemasan dan branding yang sudah banyak menangani UMKM yang punya kebutuhan untuk desain dan percetakan kemasan. Untuk itu lebih jelasnya nanti akan dikenalkan oleh Pak Raymond, sekaligus juga diisi dengan materi dari beliau. Pak Raymond, dipersilakan. Ya, selamat pagi Pak Firman. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber pagi ini untuk bisa sharing informasi mengenai bagaimana produk UMKM itu bisa memiliki nilai jual yang lebih baik, lebih tinggi, yang kita juga semua sepakat bisa UMKM naik kelas ya. Terima kasih mengundang saya, juga kepada panitia-panitia yang lain, pada peserta yang hadir mau mengikuti sesi sharing informasi dan penyerahan halal. Ya. Saya langsung menyampaikan materi atau nanti ya, ada? Langsung Pak, langsung. Oh, langsung. Baik. Saya share screen dulu ya. Oh, boleh di ini enable untuk share screen ya dari host. Ya, oke. Baik. Nah, sudah terlihat gambarnya muncul, Pak? Sudah ya? Oke, baik. Saya akan mulai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raymond, Bapak Ibu. Saya memang praktisi di desain kemasan, kurang lebih sudah 15 tahun. Jadi saya menangani dengan tim bersama melalui Lee Design and Associate untuk perusahaan-perusahaan dan industri di Indonesia seperti Campina, Ajinomoto, Wongoko, Kalbe Farma, dan sebagainya. Tapi kami juga ada satu divisi yang khusus untuk membantu para produk-produk UMKM di Indonesia gitu. Nah, saya langsung mulai ya. Judulnya mungkin yang saya berikan pada hari ini, strategi desain kemasan yang inovatif dan menjual untuk produk UMKM. Ya, jadi saya berikan dulu sedikit latar belakang. Jadi di tengah dinamisnya ekonomi makro global yang sedang terjadi saat ini, kita juga masih ada pandemi, kemudian kenaikan harga barang, bahan baku. Ini membuat setiap bidang usaha menghadapi tantangan demi tantangan, khususnya para pelaku UMKM. Akan tetapi di tengah situasi tersebut, tetap ada pelaku usaha yang bertahan, justru mengalami peningkatan usaha. Ini beberapa saya ikut workshop, webinar, dan dari informasi lainnya, ini benar-benar terbukti. Memang ada yang meningkat usahanya pada saat pandemi justru. Hal ini tidak terlepas dari jelinya melihat peluang dan merubah strategi dan pemanfaatan digital secara optimal. Jadi pelaku UMKM harus go digital menurut saya saat ini sangat penting. Dalam situasi apapun sebenarnya sangat perlu kreativitas dalam berusaha, Bapak Ibu. Inovasi, bisa beradaptasi dan transformasi mengenai tren dan digital. Jadi peranan kemasan itu juga ada di dalam sebuah prosesnya itu semua. Menjadi sebuah produk
penting untuk dapat mengkomunikasikan kelebihan-kelebihannya dan menarik minat pembeli. Nah, ini yang akan kita pelajari sama-sama pada hari ini. Nah, akan tetapi masih banyak pelaku usaha UMKM yang belum menyadari pentingnya kemasan yang baik dapat menjadikan produk memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, produk UMKM harus kreatif dan inovatif. Oke. Nah, saya berikan sedikit pengertian apa sih itu desain kemasan saat ini ya, Bapak Ibu ya. Kita tahu kan itu buat melindungi dan sebagainya. Tetapi kalau kita memahami akan peranan dan pentingnya, kita akan membuat produk kita itu pastinya biasanya menjadi lebih serius. Seperti baju yang kita pakai kan penting kan. Kita nggak terlalu sembarangan lah. Apalagi mau ketemu orang, ada acara tertentu. Nah, itu kan sebenarnya salah satu strategi. Nah, pengertian kemasan saat ini sudah bukan lagi sekedar melindungi produk, tetapi menjadi salah satu alat pemasaran. Nah, kemasan yang Bapak Ibu punya, produknya itu kemarin saya lihat udah sangat beragam, sangat menarik. Itu interaksi pertama antara pembeli, calon pembeli yang bisa menjadi konsumen produk UMKM terhadap produk itu sendiri, walaupun penjualannya secara online ya, tidak melihat fisiknya, tapi kan pasti dia lihat gambarnya dulu. Nah, kemasan yang baik dan benar, menarik, tentunya dapat membantu membangun kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Bagaimana produk tersebut melalui kemasan yang menarik menumbuhkan kepercayaan dan kesetiaan. Akhirnya kegiatan pemasaran, penjualan, branding mungkin yang udah lebih tingkatannya sudah melakukan kegiatan tersebut lebih mudah jadinya. Nah, sebuah produk tentunya itu akan berdampak pada peningkatan penjualan dan pengembangan usaha. Ini sudah banyak buktinya. Jadi yang saya bantu produk UMKM itu yang sudah bagus, dia tawarin ke supermarket itu lebih mudah diterima. Akhirnya kan mendapat penjualan lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi tujuan workshop kita webinar, maksudnya hari ini saya ingin Bapak Ibu bisa memahami peranan dan pengaruh desain kemasan terhadap usaha, mengetahui hal apa saja yang dipersiapkan untuk kemasan, mengetahui kemasan yang baik dan sesuai untuk produk UMKM, cara menentukan jenis kemasan, mengetahui unsur-unsur yang penting dalam desain kemasan, dan memaksimalkan budget antara kemasan dan produksi. Nah, kita masuk yang pertama, supaya kita semua ini paham apa sih itu desain kemasan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin buat mengilustrasikan mudahnya, desain kemasan itu salah satu bentuk komunikasi secara visual ya. Ada gambar, ada tulisan, ada warna, teks, dan sebagainya antara pembuat, produsen, terhadap konsumen, calon pembeli. Itu saya bilang seperti aturan berbusana. Kita mau pergi kondangan, ke pesta, kan kita menyesuaikan baju kita kan untuk bisa cocok, paling cakep, paling cantik yang ada di tempat tersebut, tidak saltum istilahnya, tidak salah kostum. Itu sebenarnya seperti packaging design, cuman banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pas bikin, asal bikin aja, yang penting ada mereknya, ada gambarnya, tapi lupa nih, kita bikin itu produk buat diri kita atau buat konsumen. Itu yang harus dipikirin dulu. Kalau buat diri kita gampang, kita tahu yang kita mau, apa yang kita suka. Pas dikasih lihat gambar-gambarnya, oh ya oke ini bagus, tapi belum tentu calon konsumen, apalagi Bapak Ibu mau jual ke anak-anak. Yang anak-anak suka seperti apa? Betul? Yang orang dewasa, anak milenial, generasi Z seperti apa? Nah, itu yang harus dipikirkan, yang paling penting. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, jadi memang peran dan fungsi kemasan itu ada 4 yang utama. Untuk melindungi isinya sudah pasti. Kemudian menarik minat orang-orang untuk mau membeli itu paling penting. Jadi
Kemasan itu bisa mempengaruhi. Nah, kemudian yang ketiga bisa memberi informasi keunggulan-keunggulan produk Bapak Ibu. Kemarin saya pelajarin ada abon dari ikan tuna, terus minuman rempah-rempah ya, khas dari Maluku, Sarabati, banyak dah semuanya. Nah, tapi kan yang bikin seperti itu juga ada beberapa produsen kan. Nah, kita harus cari tahu keunggulan kita apa. Dan itu yang diinformasin. Contoh, nah yang sebelah kanan, ini bare. Dia logonya dari potongan-potongan pisangnya. Tuh, potongan chip pisangnya ini dijadiin bentuk sebagai logo mereknya. Sudah memiliki keunikan yang tinggi sekali. Kemudian dia memberikan informasi keunggulannya apa saja. Oh, ini natural. Kemudian dipanggang sampai garing. Kemudian jelas deskripsinya, ini rasa stroberi. Dan produknya adalah banana chips. Informasinya singkat, tapi ini harus sesuai ya sama regulasi BPOM yang di Indonesia. Kita harus ikuti aturan dan regulasinya. Jadinya kalau Bapak Ibu kan ada tuh yang punya keripik pisang juga, saya lihat. Kalau misalkan bisa membuat seperti ini, benar-benar naik kelas, ini kan pasti jauh berbeda dengan kompetitor yang lain kan. Nah, inilah yang menjadi identitas yang kuat. Akhirnya produk UMKM itu bisa unggul. Apalagi ditambah lagi logo halalnya udah jelas, izin edarnya udah ada, semua mandatoris regulasinya diikuti. Nah, jadi mendapat market yang lebih luas. Ya, itu pasti berdampak pada usaha ya. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya desain kemasan. Apa sih pentingnya? Mungkin saya nanti ada banyak ilustrasi dari luar juga. Saya pengen Bapak Ibu walaupun produknya UMKM tapi bisa melihat gambaran yang lebih jauh, lebih besar lagi ya. Nah, pentingnya apa? Sebuah produk biasanya memiliki teman-teman dalam tanda kutip ya, kompetitor yang dijual dalam area yang sama. Kita mau bikin apa? Keripik pisang, keripik singkong, kacang, pasti ada produk-produk yang mirip. Saya mungkin kalau sekarang baru ketemu yang produknya susah ditiru itu Yakult. Karena produknya itu bikin pabriknya nggak sembarangan, sulit. Yang lainnya kopi, minuman apapun, pasti ada temannya biasanya. Nah, kita jual di dalam area yang sama. Contoh sebelah kanan. Kalau di sini banyak nih Pak Firman yang jualannya pakai motor. Dia ngetem di jalanan, di komplek, ya. Terus harga produknya juga mirip-mirip. Jadi pada umumnya itu ada kesamaan, baik yang mau jual online maupun offline. Kita jualan baju, jualan art and craft, makanan dan minuman online ya, pasti ada mirip-mirip harganya. Kemudian konsumen pasti akan mempertimbangkan, membandingkan mana yang paling cocok dan sesuai dengan keinginannya. Nah, ini kata kuncinya. Kita harus mengerti keinginan konsumen, kita mau menjualnya kepada siapa. Nah, ini yang dapat membedakan secara signifikan adalah kemasannya. Contoh yang ada di motor ini. Dia untuk menghias dekorasi motornya dengan cara penjualannya seperti ini, direnceng sasetnya, curah ya satuan, digantung. Nah, tapi ini akhirnya terlihat, ini kopi nih. Mana visual yang mungkin dari jarak 1 meter, Bapak Ibu harus tes ya. Kelihatan, gampang dibaca, jelas, mudah dilihat warnanya. Nah, mana yang paling daya tariknya paling kuat? Nah, itu kan yang paling membedakan. Harganya mungkin mirip-mirip ini semua sama. Nah, jadi itu pentingnya. Kemudian, nah misalkan dijualnya di toko, nah udah mulai lebih besar, sama kan? Digantung, diletakkan di rak, yang jual curah. Nah itu yang harus kita pikirkan. Kita punya identitas, mau bikin paling kuatnya dalam hal apa? Warna, logonya, bentuknya, karena kita akan berhadapan dengan
barang-barang yang lain. Kelihatan nggak? Apalagi dulu saya belajar sampai dipikirin, tokonya gelap, warnanya nggak, jangan yang gelap-gelap, Pak Remon. Oh iya, itu jadi pertimbangan. Jadi itu semua aspek-aspek memang yang kita pikirkan dalam desain kemasan. Kalau sampai benar-benar serius ya, itu masih banyak lagi sebenarnya. Nah, udah masuk ke yang lebih modern, Bapak Ibu. Toko, supermarket, sama semuanya. Ini misalkan sambal. Banyak sekali merek sambal kan? Merek bumbu-bumbu, pasta, dan sebagainya. Yang paling membedakan apa? Dijualnya di dalam tempat yang sama. Mungkin mereka promosi juga pakai platform Facebook, Instagram, masuk Tokopedia, dan e-commerce lainnya mirip-mirip. Nah, kemasan bisa menjadi pembeda yang signifikan, paling jelas. Tentunya strategi marketing, branding itu juga penting, bisa membedakan. Nah, masuk ke online, bagaimana produk kita itu bisa terlihat bagus, fotonya juga harus diperhatikan, penataannya seperti itu. Nah, yang ketiga, strategi kemasan yang menarik dan bisa dipercaya itu yang seperti apa? Ini penting ya, Bapak Ibu, hari ini. Jadi lebih tahu, nanti bedah desain masing-masing produk ditingkatin. Dari mana aja unsur-unsur yang bisa memperkuat produk Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih ilustrasi. Itu nasi goreng kimchi. Seperti kita mau masak nasi goreng ya. Bumbu-bumbunya, nasi putih dingin, 2 sendok makan minyak, kubis, kimchi, saus, dan sebagainya. Nah, kimchinya itu sebenarnya nilai tambah. Ya, nasi goreng kan nasi goreng. Biar kelihatan lebih mewah, kita tambahin kimchi. Nah, ini bumbu-bumbunya harus jelas. Sama seperti kita mau membuat kemasan, bumbu-bumbunya itu adalah elemen, unsur-unsurnya kita persiapkan dulu. Apa saja itu? Nah, ini kita pelajarin. Produk Bapak Ibu, apakah memiliki nama merek yang unik, singkat, mudah dibaca, mudah diucapkan, mudah diingat, memorable, dan jangan menggunakan nama yang sudah dipakai oleh produk lain. Jangan. Mirip-mirip juga jangan. Karena kenapa? Nanti kalau produknya laku, laris, udah besar, udah tahunan, tiba-tiba Bapak Ibu lupa nih daftarin. Baru mau mulai daftar, nggak bisa. Karena udah ada yang daftar duluan. Ganti nama semua. Nah, sayang sekali ya. Jadi dicek nama mereknya, produknya udah oke atau belum, dan sudah didaftar atau belum. Akan lebih kuat karena kan sudah dapat sertifikasi halalnya. Nah, biar secara hukum lebih kuat lagi. Contoh, nama merek kopi kenangan ada artinya sendiri. Ya, terus kopi janji jiwa, Indomie kita semua udah tahu, kapal api, Silver Queen, dan sebagainya. Ini yang mudah kita sebut, mudah kita ingat. Kemudian ini kan baru secara teks ya, huruf-huruf saja. Nah, nanti akan menjadi sebuah desain logo. Nah, biar relevannya seperti apa, semua itu harus dibuat logonya sama lafalnya. Kemudian elemen berikutnya, bumbu unsur berikutnya, tipografi dalam logo desain. Ini fungsinya apa? Buat menjelaskan nama produk, fungsi, deskripsi, dan keunggulan. Nah, saya berikan tips dalam satu kemasan produk Bapak Ibu, hurufnya ya, tipografi, itu jangan lebih dari 3 jenis. Jangan. Kalau udah lebih dari 3, keramaian. Contoh yang ada di samping ini, nah, Kauston ini punya jenis huruf yang sama. Ini 1, ya, 2, kemudian 3. Ini sama semua, jadi 1. Kemudian yang beda, ini yang ginger, not from concentrate. Jadi mereka hanya menggunakan 3 huruf dimainkan. Ini sudah cantik, sudah bagus. Nah, ini berlaku bisa buat produk makanan, minuman. Kalau misalkan 2 huruf,
ya lebih bagus lagi. Kalau satu, sebaiknya jangan. Kenapa? Karena logonya biar lebih eksklusif, biar tersendiri. Yang lain dari yang lain, seperti itu. Nah, ini tadi kelengkap, harusnya ini yang menjelaskan logo, seperti kacang dua kelinci, ya, sama gambarnya juga dua kelinci, kapal api, ya ada gambarnya kapal api. Oh, maaf. Gitu. Indomie, ya kita semua udah kenal. Nah, seperti ini. Kemudian ada logo yang namanya ini logo simbol. Di produk Bapak Ibu UMKM saya lihat sudah ada yang terapkan. Ini namanya logo type. Ada yang logo type doang biasanya, ada juga yang pakai dua-duanya. Ada logo simbol dan logo type. Ini jadi perpaduan yang harmonis. Kemudian seperti KitKat. Nah, jadi dia juga pakai strategi. Apa yang bisa kita pelajarin dari sini? Logonya, namanya itu yang diperbesar sampai orang makin lama makin tahu dengan kuat. Image produknya itu lebih kecil dibandingkan dengan logonya. Itu strateginya. Bisa kita coba terapkan ke produk UMKM. Nah, kemudian elemen berikutnya, apa yang kita harus siapkan di dalam sebuah kemasan agar menjadi lebih baik? Foto produknya. Foto produknya ini, ya bahasa kerennya imagery ya. Kita foto, bisa juga ilustrasi, gambar. Tergantung mana yang cocok. Nah, fungsinya apa? Ini bisa menunjukkan hero produk. Hero produk itu kalau kayak kita nonton, pemeran utama, bintang utama, starnya itu siapa? Dia paling menonjol kan. Biasanya di dalam kemasan, produk image yang foto atau ilustrasi itu punya rating yang paling tinggi. Orang melihatnya itu dulu, yang paling menarik. Nah, jadi bisa menyampaikan pesan emosional. Misalkan abon ya, produknya abon, difoto, tapi bukan abonnya saja, ditaruh di nasi yang lagi panas, lagi hangat. Itu kan bikin orang, wah ngiler kan, enak, mau coba. Itu kan emosi. Emosi yang positif buat terhadap produk. Jadi orang tertarik. Nah, itu fungsinya. Secara visual tadi yang di awal. Peran kemasan bisa bikin daya tarik mempengaruhi orang. Nah, seperti itu. Salah satunya foto produknya itu ditingkatin Bapak Ibu. Biar lebih bagus, mengubah selera. Nah, ini juga salah satunya. Jadi semua produk-produk dengan basis dari jahe. Nah, jahenya itu dibikin ilustrasi, bukan foto. Jadi bukan air minumnya, selai, permennya yang dikasih lihat, tapi ini ada sebuah karakter seperti jahe dihidupkan, jadi namanya maskot. Nah, diterapkan di dalam berbagai produk-produknya. Nah, jadi menarik, lucu. Ya, lucu itu adalah emosional, pesan yang positif juga buat kita. Nah, ini salah satu strateginya. Kemudian ini produk Indonesia, sepiring Indonesia, 3 darah. Kalau yang produk dari Pak Firman kasih saya ada yang namanya 3 putri. Nah, itu bagus sekali itu namanya. Nah, dia pakai pendekatan apa? Ilustrasi. Budaya Indonesia dengan gaya ilustrasinya yang unik, itu yang membuat identitas dan kekuatan di dalam produknya. Nah, ini diterapin ke tas, merchandise, dan sebagainya. Ini salah satunya imagery, ya tidak melulu harus foto produknya, tapi menggunakan pendekatan ilustrasi. Tapi Pak, pertanyaannya, kita kan nggak bisa gambar, nggak bisa foto, betul? Kerjasama. Kemarin saya dapat informasi, jadi kerjasama sama SMK yang bisa foto, bisa gambar, mereka juga akhirnya bisa ada kesempatan bikin karya yang membantu produk UMKM. Jadi win-win solution. Itu sangat bagus strateginya. Dan ini juga saya pengen kasih lihat, walaupun nanti Bapak Ibu punya produk semakin berkembang, saya yakin akan ke arah sini. Mungkin dari plastik
pouch bag yang transparan, lalu menggunakan langsung print on di bagnya. Nah, kemudian udah full printing, ada budget lagi, ada dana untuk meng-hire desainer yang lebih baik, fotografer, ilustrator. Nah, saya sekalian kasih biar Bapak Ibu bisa ingat. Nah, pendekatan foto itu harus dipikirkan. Cara gampangnya, Bapak Ibu sering-sering lihat dari internet referensi produk-produk yang sejenis sama Bapak Ibu. Misalkan keripik kentang. Nah, keripik kentang modelnya seperti apa? Ini contoh ya. Nah, ini kentangnya difoto seakan-akan utuh terus jadi keripik, ya kan? Bulat. Ada juga yang hanya satu dipegang sama orang. Ada juga yang 3. Terus ini kita sering bilang tulisnya saran penyajian, pakai dipping lagi, pakai saus, bisa dicocol ya. Ada bawangnya karena mengandung sour cream and onion, daun bawang. Nah, produknya sama, tapi pendekatannya bisa berbeda-beda. Ini yang saya ingin sampaikan ke semua para pelaku UMKM. Dari sisi desain kemasannya itu banyak sekali pendekatan yang bisa dicontoh. Tidak ditiru benar-benar, tapi kita bisa pelajarin dari logonya, style gayanya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu lihat lagi produknya, bisa nggak nih diterapin, ditingkatinnya, dari warnanya, dari foto produknya. Nah, itu dicoba ya secara kreatif. Kemudian elemen berikutnya, bumbu-bumbunya biar kemasannya menarik, enak dilihat. Seperti tadi nasi goreng, salah satunya yang menurut saya ya paling vital itu adalah warna. Karena warna dapat menjelaskan karakter, sifat produk, menjadi faktor identitas produk yang terkuat. Contoh, saya kalau ke supermarket, ke toko, ingin membeli sebuah produk yang saya udah tahu, sering pakai, saya nyari di rak di mana, saya mengidentifikasinya pertama dari warna. Cari warnanya dulu. Nah, ini adalah salah satu pertimbangan yang penting di dalam kemasan supaya orang lebih mudah mengingat. Nah, menjadi identitas. Nah, ini produknya yang saya sampaikan di simulasi ini, produk untuk sabun, kecantikan. Mereka hanya menggunakan warna kuning dengan tipografi huruf. Ini sudah membuat kesan yang mewah, menarik, elegan. Ini strategi. Nggak ada gambar, nggak ada banyak. Karena memang untuk kategori skincare, ya, kosmetik, kesehatan, harus yang simpel-simpel. Nah, contoh ini, Coca-Cola yang merah, saingannya Pepsi biru. Punya 2 identitas warna yang kuat. Ya, kalau yang warna hijau apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Sprite. Iya, betul. Sprite. Iya, betul. Nah, itu kita udah nancep. Jadi kategori yang sama kita udah, mereka karena mengerti pakai strategi itu, warna yang paling kuat supaya orang tahu. Nah, ini saya kasih ada warna biru, coklat, ada putihnya. Apa nih Bapak Ibu tahu nggak produk apa? Kue, mereknya apa? Oreo. Oreo. Iya. Sampai kita tahu itu strategi yang kuat kan? Nggak ada logonya, nggak disebutin, kita udah tahu karena birunya kuat. Ini juga warna-warni, kalau produknya ada beberapa varian, ya bisa diterapin, jadinya menarik seperti itu. Memang ini ada budget ya, saya setuju. Cuman biar Bapak Ibu tahu nanti arahnya kemana kalau mau ditingkatin. Kemudian bentuk dan struktur juga penting. Nah, biasanya ini yang berkaitan untuk produksinya pakai karton, ya, pakai paper, bisa lebih custom. Memang ada minimum ordernya, tapi ini sangat membantu memperkuat brand produk Anda.
bisa meningkatkan nilai jual dan memberi pengalaman kepada konsumen. Tapi ini semua disesuaikan ya sama material kemasan yang digunakan. Contohnya jual bajunya dia unik, menarik gitu loh. Tempatnya udah bagus, manis gitu loh. Itu kan pas orang yang terima kan rasanya lebih wah gitu, lebih gimana. Nah, itulah yang dibilangnya punya pengalaman terhadap brand produk itu. Akhirnya kenapa bisa jadi setia? Nah, itu akan meningkatkan usaha juga jadi lebih baik. Nah, ini salah satu bentuknya juga. Sekarang kan banyak model pakai karton kraft ya, yang coklat. Nah, dia hanya cetak ini selongsong, sleeve, label, ya dibungkus. Jadinya udah menarik. Jadi memang desain itu yang utama dulu, Bapak Ibu. Material juga penting. Materialnya sudah bagus sekali, tapi desainnya tidak komunikasi dengan baik, orang nggak jelas nih mereknya apa, susah disebut, nggak kebaca, kelewat tipis. Kemudian fotonya terlalu asal-asalan, warnanya juga keramean. Sayang investasinya. Udah beli, udah siap, dananya ada buat materialnya, nah tapi desainnya juga harus seimbang, sama berkualitasnya, seperti itu. Ini juga bentuk ya, mungkin kalau udah lebih, ini udah kelas industri, tapi ini ada botol ya yang biasa kita gunakan, mau perusahaan, UMKM yang udah ready di market, dia hanya pendekatan satu warna, pakai stiker transparan, tapi susunan hurufnya, informasinya jelas, semua bikin produk jadi lebih cantik. Ini memanfaatkan isi produknya, airnya memang sudah warna-warni. Ini strategi yang bagus. Kemudian, nah ini penting, regulasi dan izin edar. Pengertian izin edar adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan, mutu dan gizi suatu pangan olahan, makanan, minuman, yang untuk melakukan peredaran di Indonesia. Karena kita harus lindungi konsumen ya. Perolehan dari ini dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran pangan olahan. Nah, selain itu, regulasinya apa saja? Harus ada, kalau UMKM biasanya PIRT, kemudian kalau udah berkembang produknya lebih besar lagi perusahaannya, MD, makanan dalam negeri, ML yang impor, untuk kosmetik kodenya NA, ada sertifikasi halal buat makanan dan minuman. Tahun ini pemerintah sudah mengharuskan ya, halal itu harus ada. Kemudian kalau produknya harus ada SNI buat keamanan konsumen. Kemudian ada tertera masa kadaluarsa. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Fungsinya ini apa? Sangat penting. Kita harus ikuti ini semua supaya produk Bapak, produk usaha Ibu semua itu bisa berkembang dengan baik dari awal. Pertama, memang buat melindungi konsumen. Sesuatu yang dimakan, ditelan, diminum, dipakai ke kulit, itu benar-benar harus aman. Dan kalau sudah ada sertifikasi izin edar tersebut, konsumen kan makin lama juga makin pintar. Dia akan ngecek kalau mau membeli. Beli kandungannya apa, aman kan nih buat saya, buat keluarga, dan sebagainya. Itu meningkatkan kepercayaan konsumen. Saya begitu kalau beli. Kalau nggak ada logo halalnya, nggak ada PIRT minimal, wah saya nggak terlalu berani gitu loh. Karena harus jelas dulu, ini akan saya makan dengan keluarga. Nah, fungsinya itu. Istilah kerennya reason to believe. Alasan apa saya buat percaya? Semuanya udah keren, tapi kalau secara izin edar regulasi belum ada, orang juga bisa mempertanyakan. Nah, jadi yang sekarang ada itu mungkin melalui online single submission ya. Bapak Ibu bisa apply atau dibantu kalau ada dari asosiasi untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Kalau udah ada NIB, nanti mudah untuk dapatkan SPPIRT, sertifikasi produk pangan industri rumah tangga. Sekarang disebutnya ini. Dan bisa juga dapat bantuan fasilitas, permodalan, dan sebagainya. Ini sudah harus ke arah sini, Bapak Ibu.
produk UMKM itu banyak sekali yang diekspor. Nah, jadi tapi disiapkan dulu, nanti ada calon buyer yang tertarik, Bapak Ibu punya produk udah siap, nah lebih mudah. Ini salah satu kriteria yang harus ada di panel utama sebuah produk kemasan. Biasanya secara umum, ini nama produk harus ada mereknya ya. Kemudian deskripsi produk, keripik kentang rasa balado harus jelas. Balado itu kan pedas, ada sambalnya, mungkin dicantumkan. Tapi ikut lagi aturan dari BPOM. Kalau yang sungguh-sungguh ikuti. Ini sambalnya itu dari artifisial atau benar-benar ada cabenya asli. Baru boleh cantumin gambar yang asli. Nah, kemudian ada berat bersih, isi bersih ya. Masa kadaluarsa dicantumkan, ada logo halalnya, komposisi daftar bahan yang digunakan, nama produsen, nomor PIRT, kode produksi. Nah, itu bikin kuat jadinya secara identitas produk ini sudah siap tempur nih, siap jual nih Bapak Ibu. Udah keren. Nah, seperti itu. Ini saya kasih tips. Ini salah satu rahasia di dalam sebuah kemasan yang harus produk UMKM itu ketahui. Hierarki. Hierarki ini mudahnya itu urutan. Kita kalau melihat sebuah produk, kalau semua sama besar ya, warnanya semuanya mau kayaknya mencuat, beradu, ada yang merah, ada warna-warni, mata kita kurang nyaman. Jadi harus harmonis dan proporsional. Contoh produk yang di sebelah kanan ini. Menurut Bapak Ibu, nomor satu yang paling dominan kita lihat di dalam produk ini itu yang mana? Gambar produknya, ini makaroni, atau mereknya? Ini strategi. Produk ya. Nah, itu yang imagery memang bisa menyampaikan pesan emosional yang paling kuat kalau di dalam sebuah kemasan biasanya. Kemudian kedua mungkin mereknya, atau ada juga yang bilang mereknya dulu nih Da Vinci, kemudian baru produknya. Ya ini agak seimbang sih. Nah tapi kalau misalkan ini elbow makaroninya sama besar seperti Da Vinci, import from Italy-nya sama besar, mata kita nggak nyaman. Jadi harus ada urutannya. Nah, yang mana dulu? Itu bikin harmonis, bikin produk lebih enak dilihat. Kemudian dampak kemasan terhadap penjualan apa? Nah, kemasan itu seperti sales kita, Bapak Ibu. Ini yang bisa menjual produk kita. Jadi dari hasil riset, 76% keputusan pembelian produk makanan dilakukan di dalam toko. 76%. Itu tinggi sekali. Manusia adalah makhluk visual, kita melihat. Otak memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Betul ya istilahnya ya. Gambar itu ribuan makna gitu. Anda hanya memiliki waktu sekian detik untuk mengkomunikasikan produk. Dan mengapa pembeli harus membelinya? Menurut Badan Riset, 64% konsumen mencoba produk baru karena kemasannya, karena menarik. Apalagi diperkuat produk UMKM-nya beneran enak isinya. Itu yang paling penting. Dia akan beli lagi. Pelanggannya makin banyak. Ya, meningkatkan usaha, kesejahteraan keluarga, bisa menarik orang-orang untuk ikut kerja, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, seperti itu. Nah, ini saya kasih contoh kasus, benar gak sih kemasan itu pengaruh dalam usaha? Ini memang dari luar, tapi memang semuanya seperti ini kalau benar-benar mengikuti strategi, rencana, tahu target market, mau jual ke siapa, usahanya meningkat. Contoh di dalam studi kasus kali ini, jadi ini tomat yang dijual di dalam kaleng. Mereknya itu Tomato Love.
cinta, love ya. Jadi desainernya dan perusahaannya itu hanya sebenarnya idenya sangat simpel, tapi sangat kuat pesannya. Biar ibu-ibu kalau ngelihat mau buka kaleng yang biasa kerjanya di dapur, ibu rumah tangga, happy, Bu. Seneng gitu. Nah, caranya gimana tuh? Kalau ini tomat kalengan yang udah puluhan tahun juga ini produk udah ada, bisa bikin ibu-ibu itu jadi rasa seneng. Nah, akhirnya itu tomat dibikin seperti karakter. Lucu gitu berteman sama cabai, tinggal ditambahin mata, mulut ya. Simple. Terus ada ini gambar hatinya di belakangnya. Nah, apa yang terjadi? Dia melakukan proses yang tepat. Setelah hari ini, produk UMKM Bapak Ibu juga udah mengerti ini. Ini levelnya udah oke banget, ini udah tinggi. Jadi dia targetin untuk ibu-ibu milenial, masih muda dah ya. Nah, kita tahu mau jual ke siapa. Nah, ini ibu-ibu akan lebih senang, lebih happy, taruh di raknya, taruh di dapurnya. Seperti itu tujuannya. Nah, jadi relevan dengan hasil desainnya. Dia juga fotonya bagus buat diposting, buat promosi ya. Kemudian sampai ya ini kalau udah memang industri besar, dia mikirin semuanya, tempatnya, dia pikirin juga di mobilnya biar orang melihat wah semuanya itu identitas yang kuat. Apa yang terjadi? Nah, peningkatan penjualan dalam 3 bulan 2 kali lipat. Terus keinginan untuk membeli konsumen naik 148%. Ini luar biasa. Dari merubah desain labelnya doang. Mungkin isinya sama. Karena kan memang ada yang istilahnya di branding, rejuvenate, redesign. Kapan sih kita harus mengganti kemasan kita, bajunya? Pertama mungkin lihat secara tren, keinginan konsumen, pesaing-pesaing kita juga sudah melakukan penyegaran di dalam labelnya. Nah, penjualannya mulai terganggu. Nah, kita harus lebih melek tuh, mikirin apa nih yang bisa diperbaiki. Hanya dengan merubah desain kemasannya bisa meningkatkan lagi. Nah, kemudian contoh yang kedua. Ini perusahaan udah besar sekali. Tropicana, udah puluhan tahun di dunia ya. Dia mau ngerubah, ini udah 70 tahun merubah desainnya. Nah, ini bagian dari perusahaan raksasa di Amerika ya. Nah, apa yang dirubah? Nah, ini logo yang sebelumnya Bapak Ibu, Tropicana menjadi ini modern ya, lebih keren. Ini yang sebelum, ini yang sesudah. Kemudian kemasannya, ini yang sebelum, ini yang sesudah. Pakai gelas gitu, kayak dituang langsung. Terus dia mengklaim 100% dari buah jeruk. Logonya ditaruhnya di samping biar modern. Image yang menjadi utama, bintang utama yang tadi saya bilang, biar kelihatannya. Terus pikirin Bapak Ibu, buka botol rapeknya. Nah, ini kelihatan ada bintik-bintiknya kayak tekstur jeruk. Jadi kan itu kayak diputar langsung diminum. Lalu promosi, bikin kampanye penting. Ibu dan anak, ayah dan anak, kulit putih, kulit hitam, komplit biar bisa menjangkau target market. Betul, dayanya udah biasa. Hasil dalam saya itu, padahal mereka sudah bonding, hubungan emosional, koneksi, dirubah jadi orang nggak kenal, jadi berbeda. Akhirnya ditarik, keluarin lagi yang lama. Jadi itu dampak
atau baby boomers, jadi kita sesuaikan. Nah, ini saya berikan satu produk yang sama, tapi untuk target market yang berbeda, Bapak Ibu. Produknya sereal, ya. Kalau seperti ini desainnya, tentunya anak lebih rame, ada karakter. Nah, kemudian produknya juga sereal yang sama. Nah, ini mungkin cocok buat remaja. Gitu. Jadi ini pendekatan desain. Ini lebih dewasa lagi, sama produknya juga. Nah, jadi kita harus tahu nih, kita jualnya ke siapa, prioritasnya. Nah, memang kita punya produk bisa buat semua umur, semua usia bisa makan. Tapi anak-anak punya referensi sukanya warna apa, sama orang dewasa itu beda-beda. Kita mau belain prioritasin yang mana? Lebih spesifik, lebih bagus. Buat nanti Bapak Ibu promosi, bikin caption di sosial media gitu, lebih mudah. Karena lebih tajam buat siapa ditujukannya. Ini juga tuh, sama sereal, tapi pendekatannya berbeda-beda. Lebih dewasa lagi. Mungkin ibu ayah muda ya, yang family ini masih cocok. Itulah pendekatan. Yang kelima, ini mungkin yang terakhir, proses desain kemasan. Saya pernah dapat tugas dari asosiasi, Ibu Ketua Umum saya, Ibu Hermawati. Beliau itu pengen membantu untuk sebuah produk dari Maluku juga, buruh hotong. Ada yang bilangnya jemawut, kalau di luar negeri millet. Ini waktu itu beliau ketum kami dari Aku Mandiri Indonesia ketemu sama Pak Daniel Regan dan Ibu Bella Sofi, ya, hanya ada di Pulau Maluku buruh hotong. Saya pelajarin untuk kemasannya ini bisa buat lokal, bahkan sampai luar itu harus ada. Karena saya desainer, jadi saya benar-benar semangat gitu, pengen meningkatkan produk UMKM yang naik kelas itu seperti apa sih. Nah, ini latar belakangnya dan sebagainya bisa diolah menjadi berbagai produk pangan, ya, kue, mie, bubur instan dan sebagainya. Jadi ini juga memberi masyarakat setempat. Yang saya ketemukan adalah karena keunikannya ini buruh hotong ada di Pulau Maluku Indonesia, kandungan nutrisinya, kemudian bisa bantu perekonomian para petani lokal. Ini yang menjadi kunci buat saya bekerja. Ini inspirasinya. Bapak Ibu tahu produk UMKM itu unggul di mana dibandingkan dengan produk-produk pabrikan. Setiap saya mendesain proyek untuk produk dengan produk industri yang pabrikan, ada nilai budaya, root, akarnya, ciri khas daerah tersebut, itu yang menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi kita berpikirnya, Bapak Ibu, harus nanti ditingkatkan lagi. Tidak hanya menjual untuk di daerah setempat, tapi kita kenalkan ke daerah-daerah, bahkan Hotong sangat unik. Ada lagi Andaliman waktu itu dari Batak, udah sampai bayar juga. Banyak produk-produknya yang unik. Jadi kemudian saya pelajari, nah ini prosesnya. Saya cari tahu siapa nih calon pembelinya, kita mau targetin. Anak muda yang suka kuliner, bisa diolah jadi makanan sebagainya, usia produktif, aktif olahraga. Nah, jadi saya mendapatkan satu masukan, insight ya, gaya style desainnya mau seperti apa, ya, warna yang saya terapkan seperti apa, karena saya tahu orang-orang yang saya mau tuju ini siapa, dan mendapatkan brand personality, ketulusan, down to earth ya, dan kemudian nah logonya terasosiasi seperti bentuk gandum, saya sederhanakan. Ini
dari gandum foto aslinya jadinya seperti ini. Ini udah logonya. Kemudian saya terapkan ada 2 produk, beras dan buru hotong. Warnanya juga saya pakai warna merah marun, itu ada alasannya. Kekuatan, kreativitas, dan sebagainya. Nah, ini jadinya seperti ini. Ada 2, ada yang sudah tepung, ada yang masih whole grain, utuh. Nah, produknya yang perempuan ini yang tepung, saya juga terinspirasi, saya lihat sejarahnya, ada tarik untuk mengingat itu pernah doa sama Tuhannya, warganya, rakyatnya susah nggak berubah jadi buruh hotong. Mitosnya yang saya baca seperti itu. Nah, jadi saya pakai bajunya semua diterapkan di dalam kemasannya ini agar memiliki identitas yang kuat. Nah, ini untuk berasnya. Saya kasih masukan buat produk, coba bandingkan untuk foto produknya menarik dalam hidangan atau berbagai dengan olahan yang lain. Contoh Bapak Ibu, Indomie ya, dalamnya kan mie-nya doang kan. Tapi kalau kita lihat di kemasannya kan suka ada yang bercandaan, telurnya mana, ayamnya mana. Itu kan diperbolehkan, menarik emosional biar orang itu ngiler gitu, mau makan, mau mencoba. Ini yang terakhir, evaluasi desain kemasan. Bapak Ibu lihat produknya masing-masing secara visual, secara gambar, apakah sudah ada unsur-unsur yang menarik perhatian, yang unik dibandingkan produk-produk yang lain. Detail akan respon kurang, apa yang bikin dia sentuh di tingkat untuk mau mencoba, misalkan dengan gula alami, dengan sambal apa gitu yang bikin menarik dia. Nah, kemudian yang terakhir paling penting, apakah mudah dimengerti, ini produk apa. Itu cara mudah untuk mengevaluasi kemasan kita. Nah, ini kita masuk ke yang paling penting, bedah klinik desain kemasan. Ini dari Pak Firman kirim ke saya produk-produk Bapak Ibu di sini. Saya hanya memberikan masukan-masukan saja sifatnya. Nah, ini ada produk yang di atas ini sudah bagus, warnanya semua juga. Nah, karena ini minuman bagus, ya, masukan saya kan ini sebuah minuman. Bagaimana bikin lebih emosional secara positif? Kita bisa menggunakan gambar, ilustrasi, ya. Ada rempah-rempahnya, kandungannya seperti apa, ditaruh di tengah. Ya, ini harus kerjasama memang sama ilustrator, ya, yang untuk membantu akan lebih menarik. Atau pendekatan lain, nah seperti ini, pakai cangkir yang hangat, yang lagi mau disajikan, ya, bisa taruh di tengah biar lebih menarik lagi. Kalau misalkan ini udah terlanjur banyak dibuat, mungkin mau cetak lagi, manfaatkan, ditambahin elemen atau unsur-unsur yang lain, itu bisa. Atau mau pendekatannya misalkan lebih modern, nah seperti ini, herbal water, warna-warninya juga bagus, tulisannya juga lebih modern, kemudian dia penempatannya ya, komposisi bahan-bahannya itu ditaruh di atas. Jadi
dengan layout seperti ini bikin kelihatan lebih modern. Itu juga bisa jadi salah satu pendekatan untuk ditingkatkan. Ini udah bagus gitu. Tradisionalnya saya dapat lihatnya semua mungkin, tapi kalau dari jarak yang agak jauh, tulisannya ini bisa diimprove, ditingkatkan, lebih tebal, lebih modern gitu ya. Ini berikutnya abon ikan tuna. Nah, saya beri masukan Bapak Ibu yang masih menggunakan plastik transparan seperti ini, biasanya kan mungkin beli 90.000 dapat berapa banyak, betul? Itu biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian biaya berikutnya untuk mencetak ini stikernya. Nah, dihitung. Saya pernah lakukan simulasi, kalau dua biaya ini kemudian pindah ke satu pouch yang lebih besar, Bu, sebenarnya. Nggak terlalu besar, jadi boleh dipertimbangkan. Biar lebih kelihatan bagus, higienis, ya, nilai tambahnya juga meningkat, apakah perlu mengganti menjadi pouch? Bapak Ibu coba hitung dulu. Ini percetakannya waktu itu saya pernah tanya, kalau cetak 1.000 di sini ada yang dapat 1.200.000 gitu. Kalau ini mungkin sama-sama 1.000 ya hitungannya ya, sama printnya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu lihat perbedaannya nanti bisa dicek. Nah, saran saya untuk desain yang ya Bapak Ibu udah kelihatan produknya. Nah, mungkin bisa diberi porsi untuk logonya lebih jelas, lebih besar, biar kelihatan siapa produsennya dari ikannya. Nah, kemudian mungkin warnanya juga bisa ditingkatkan, warna-warna yang lebih hangat, lebih fresh mungkin ya. Mana yang cocok dengan warna di belakangnya, gitu. Nah, usulan lagi, masukan dari saya. Ini jangan terlalu takut ngumpet-ngumpet ini. Image-nya di samping, bisa taruh di tengah. Ini teksnya ini kan memang bikinnya ini generik, tinggal nanti dicentangin. Cetak satu buat berbagai keperluan. Itu sudah betul. Strategi yang benar. Gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah kelihatan dari ada 5 varian mana yang paling laku, boleh deh ditingkatin langsung print jadi pouch ya, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tadi saya sering bilang. Produknya abon. Ini sama-sama abon. Tapi dia sajikan di nasi, di mangkuk. Kelihatannya lebih wah. Kita mau mencoba. Lebih enak gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ini juga fotonya biar bisa lebih menarik. Fontnya, huruf-huruf yang dipilih lebih modern. Seperti itu masukan saya untuk produk ini. Kemudian ini produk kacang balengko di TCL ya. Kalau saya nggak salah sebut, maaf kalau salah. Sama ini memang semua menggunakan plastik transparan, nggak apa-apa. Cuman saran saya ditingkatkan ini. Kalau area yang lebih besar, kan kita dapat visual bisa lebih kuat. Nggak apa-apa gitu. Mungkin lebih tinggi lagi. Nah, ini cetaknya nggak harus siku nih Bapak Ibu. Biar ada shape-nya lebih melengkung sedikit. Perbedaan sedikit itu bisa nimbulin kesan lebih manis, ya, lebih elegan, lebih dinamis, gitu, lebih modern. Ada sesuatu yang berbeda. Bentuk kan juga penting. Kemudian ini pendekatannya sudah benar, saya setuju pakai maskot tuh ya, maskot kacangnya lagi keluar tangan jempol gitu, enak. Nah, mungkin ditingkatkan dengan cara posisinya dapat yang lebih besar. Nah, ini saya berikan referensi. Nah, ini langsung dari kacangnya hanya kelihatan seperti apa ya, dihidupkan, tambahin tangan dan kaki, ada mata dan mulut, atau bisa bikin maskotnya ilustrasi yang lebih modern. Nah, tapi jangan tiru ya, ini udah punyanya Platters ini, brand orang lain sudah besar, tapi juga dari kacang ini, Mr. Peanut.
Nah, pakai pendekatan seperti itu, warnanya juga harus lebih kuat. Nah, karena mungkin dia ini yang menjadi pemain utama di dalam kemasannya tersebut. Nah, jadi dapat porsi, dapat peranan yang paling dominan. Contoh pendekatan lain, ini juga kacang. Lagi dengar musik, lagi nyanyi, ya. Bagaimanapun sebenarnya produk makanan dan minuman umumnya ya, bikin orang itu nyaman, bikin orang itu senang. Itu strategi yang baik. Seperti itu. Ini masukan buat saya. Di kacang balengkonya juga hurufnya ini udah oke, mudah terbaca. Secara urutan layoutnya ini juga udah benar gitu. Hanya mungkin di warna, apakah kita selain warna pink dan putih, ada warna-warna lain yang cocok, kita coba lagi. Tapi yang paling penting adalah ini karakter kacangnya ya ditingkatkan. Gitu. Nah, ini halua kenari, ya, kacang juga ya, mereknya Valja kalau saya nggak salah ya. Halua kenari itu kan jenis sebutan kacangnya. Saya coba bikinkan yang simple. Apa sih yang bisa benar-benar paling ditonjolkan dalam hal ini? Sama, image-nya ini kan kelihatan, produknya kelihatan. Jadi biar orang lebih kenal, saran saya mungkin dari mereknya bisa dapat porsi yang lebih besar Valjanya. Nah, ini masih singkat, belum dimasukin informasi yang lain. Seperti itu. Warnanya juga yang clean, simple, atau mau full color, yang solid satu warna, silakan. Tapi saran saya ini komposisi layoutnya bikin lebih rapi, lebih menarik gitu. Urutannya jadi lebih jelas. Ini juga yang tadi saya sebut, Tiga Putri, kekuatannya menurut saya memang sudah di namanya. Nama Tiga Putrinya ini bagus. Ini yang punya Bapak Ibu, pemilik brand ini, segera daftarkan kalau belum didaftarkan. Namanya udah bagus sekali. Nah, ini yang menjadi kekuatan. Mungkin saran saya sedikit, bikin lebih kelihatan, lebih tebal, lebih bold, Tiga Putrinya. Ini pakai pendekatan ada crown ya, mahkota ya. Kalau saya nggak salah artikan, nah saya coba bikin lebih simpel, nggak perlu ada dua di T-nya dan di I-nya, tapi mungkin di tengah. Tetap kelihatan putri, princess ya, yang luwes, yang elegan, jenis hurufnya yang dipilih juga yang harus mencerminkan kesan-kesan seperti itu. Nah, boleh juga mungkin mau ditingkatkan lagi karena isi dalamnya juga kelihatan, nggak perlu ditambahin lagi sebanyak ini. Hanya satu mungkin, nah seperti ini. Satu aja, jelas buat konsumen, lebih rapi juga, lebih clean, mudah dicerna istilahnya. Nah, bisa pakai pendekatan itu. Nah, untuk sama yang tadi saya bilang, jadi untuk produk-produk yang menggunakan plastik yang terlihat, tingkatin areanya kalau bisa lebih maksimal, warnanya, pakai font huruf yang modern, seperti itu. Ditingkatin dari sisi itu. Ini juga kerupuk ikan, ya. Saya kasih contoh, ini pernah dibantu untuk produk-produk UMKM yang terpilih dari ADGI dan Kemenparekraf. Saya membantu untuk kerupuk Palembang. Nah, pakai pendekatan yang happy, yang fun, dari kerupuknya itu kan mancing dari ikan. Nah, bagaimana bisa memberikan diferensiasi yang tinggi dibandingkan kompetitor yang lain. Jadi kita pakai cara pendekatan. Logonya juga ditingkatkan. Nah, seperti ini. Boleh buat menjadi pertimbangan ya, Bapak Ibu ya. Warnanya semua. Nggak harus diganti kok. Tetap pakai label stiker. Tapi mungkin ditingkatkan lagi dari hal-hal ikannya mungkin ya. Gitu. Logonya yang mana? Yang ini atau yang ini? Saya kurang tahu nih. Gitu. Kalau kerupuk ikan kan Gamjai, Gamjai.
Oh, gamjainya. Ya. Nah, gamjainya ini yang bisa lebih besar, Pak. Gamjainya ini lebih besar mungkin gitu. Terus ini kan juga dipakein frame nih, putih. Nah, frame-nya apakah bikin lebih dinamis bentuk shape-nya, oval atau bentuk-bentuk yang lain, pakai pita dan biar lebih menarik. Dan ini kan masih ada space nih. Nah, Bapak bisa tinggiin, tingkatkan. Nah, memang sekali cetak dikasih saran ya dari percetakan digital print kalau kita pakai A3 dengan ukuran seperti kartu nama bisa jadi 60 piece. Kalau kita ukurannya lebih besar dari kartu nama, dapatnya kan lebih sedikit. Tapi harus dipikirin, kalau lebih besar menghasilkan dampak yang lebih baik dan positif, menurut saya mendingan begitu. Penjualannya, brandnya lebih dikenal, produknya juga lebih laku. Area itu juga cukup penting ya, Pak ya. Jadi bisa ditingkatkan. Nah, ini juga sama, areanya masih ada, ditingkatkan. Ini jangan terlalu kecil, karena memang efisien, dapatnya banyak. Tapi ini sudah bagus maskotnya. Kalau dia lebih besar, dan lebih besar pun isinya juga tetap terlihat, akan sangat jauh lebih menarik efeknya ke orang konsumen yang melihat. Ini juga kalau ini areanya masih banyak, ini bisa ditambahin kata-kata yang lain atau ada image atau pengaplikasian isinya ini dimakan dengan apa saja biar orang jadi lebih mengerti dan cara berpikirnya kita harus bisa mengembangkan produk ini tidak hanya di daerah kita. Jadi dipersiapkan dari awal buat orang-orang mengerti dengan cepat seperti itu. Nah, ya terima kasih Bapak Ibu. Ini bisa follow kami Instagramnya Pack Me Up. Dan kalau mau konsultasi juga silakan di nomor tersebut. Kalau ada yang tidak terjawab oleh saya di hari ini, boleh nanti WA ke nomor tersebut tanya gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Firman. Oke, terima kasih Pak Raymond. Wah, materinya mantap sekali nih. Terima Udah kasih. termasuk bidang desain ya. Tadi kita lihat banyak sekali hal-hal yang harusnya masih bisa dimaksimalkan bagi UMKM kita yang sudah punya desain maupun yang belum punya desain ya. Nah, ini Betul. bisa dikonsultasikan langsung ke Pak Raymond kita yang saat ini lagi bawakan materi. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, saya ingin foto dulu. Kita belum dokumentasi, jadi teman-teman boleh buka kamera semuanya. Ya, dokumentasi dulu ya, buka kamera. Gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas ya. Bentar ya. Bentar. Oke, satu kali lagi. Ya, baris kedua ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Iya, kita lanjut. Bapak Ibu, ini waktu kita terbatas, jadi kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya langsung saja menghidupkan audio dan dipersilakan. Yang ingin bertanya siapa? Dipersilakan. Saya Pak. Iya, Izin iya bertanya. dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aisyah dari View Kitchen. Jadi kalau tadi yang Bapak terangkan itu kan mungkin banyakan yang udah kemasan kayak keripik, abon. Tapi kalau saya itu kan jualannya seperti kue basah ya Pak. Kayak klaper tart, risoles gitu. Kira-kira untuk desain kemasan kayak kue basah itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Ya, ya betul. Pertanyaan bagus, Bu Siti. Kalau kue-kue basah yang saya perhatikan bisa pakai menggunakan tray ya, tray plastik. Terus kemudian mungkin ada kemasan box yang sudah ready, itu juga bisa. Terus ada mikanya kelihatan. Kecuali itu kalau yang mau beli jadi, atau Bu Siti bisa pertimbangkan juga untuk mencetak sendiri, tapi satu cetakan itu, satu bentuk bisa digunakan buat beberapa produk yang dibuat dengan menggunakan sama seperti kue-kue brownies, karton, ya, terus ada mikanya. Nanti minta penawaran ke percetakan bahan-bahan yang bisa digunakan. Atau juga biar lebih aman lagi, seperti karton lilin, dalamnya yang cukup aman, ya, kita bisa lapisin lagi pakai kertas, biar orang lebih merasa percaya, lebih kuat seperti itu. Cuman saran saya, produk-produknya itu benar-benar harus dipetakan dulu, Bu. Dipetakan maksud saya yaitu kalau dikombinasikan bisa buat ukurannya jadi berapa, menggunakan tray bahan plastik yang seperti apa, seperti itu. Dan kembali lagi adalah desainnya itu juga penting. Mereknya jelas biar orang tahu, kemudian informasi mau pesan kemana juga jelas, itunya juga jangan dilupakan setelah Ibu sudah memilih material yang mau digunakan. Nah, tips dari saya, bisa Ibu cari referensi, mempelajarinya dari produk-produk kue basah sejenis. Mereka menggunakan apa? Kalau misalkan mau ada orderan, ada pesanan buat dikirim, yang sudah-sudah dari online shop ya, dari sosial media, menggunakan apa? Itu juga bisa jadi referensi kita. Itu sih jawaban saya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya atau mau konsultasi? Kalau punya produk bisa dikasih tunjuk mungkin. Iya, kalau belum ada yang bertanya, satu dari saya Pak Reman, untuk desain ini jasa apa nih Pak? Mungkin teman-teman ingin tahu. Oh iya, tadi saya belum jelaskan ya. Siap. Jadi Lee Design ini packaging design agency, Pak Firman, Bapak Ibu. Siap. Kami menangani desain-desain kemasan untuk industri, ya, makanan, minuman. Beberapa klien kami seperti tadi saya sebutkan Ajinomoto, Campina, Wongkoko, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kami juga ada menangani buat produk-produk desain UMKM dengan harga yang spesial, tentunya berbeda. Itu melalui Pack Me Up. Ya, kita bantu juga menyesuaikan dengan budget yang dimiliki gitu. Jadi ya kita membuat desain kemasan itu mulai dari risetnya, kemudian sampai ke visual. Kita pelajarin mereka punya kompetitor, strateginya apa saja yang digunakan, lalu kita evaluasi. Nah, seperti itu cara kerjanya. Gitu Pak Firman. Oke, berarti jasanya adalah konsultasi dan desain ya Pak Firman. Betul. Kalau untuk betul. percetakannya, apakah sejauh ini ada kerjasama dengan
percetakan tertentu atau bisa ditangani secara langsung desain dan percetakan? Oh ya, kalau percetakannya saya oper lagi ke orang lain, Pak Firman. Ada beberapa kenalan. Saya membantu mengenalkan, langsung bisa negosiasi dengan percetakan tersebut. Nah, percetakan tersebut juga sudah biasa kerjasama menangani produk-produk UMKM. Seperti itu. Jadi dari desainnya, saya biasanya tanya ke pemilik usahanya, pemilik produk. Dicetaknya di mana, udah dapat suppliernya atau belum. Nah, saya bisa kenalkan kalau belum ada. Seperti itu. Oke. Teman-teman lain ada pertanyaan? Kita kebetulan hari Jumat nih, Pak. Saya Pak Firman. Siap. Ya. Saya Pak Firman. Ya, selamat siang Pak Raymond. Selamat siang, Pak. Nah, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin berbagi share pengalaman aja Pak untuk mendesain cover dari produk Pak. Saya kebetulan banyak juga melakukan desain produk dengan sendiri. Walaupun saya termasuk pemula ya, tapi manfaatkan beberapa aplikasi seperti Canva Pro. Ya, saya mencuri banyak ilmu di situ Pak Raymond. Ternyata dengan Canva Pro kita bisa leluasa mengakselerasi, mendesain dengan yang baik dan tepat. Dan paling utama memang bukan hanya desain di produk dari halaman kami di Maluku Utara Pak. Produknya yang kita tampilkan itu mungkin akan jadi cuma etalase, tetapi adalah flyer atau brosur itu disebarkan dari flyer itu sehingga ada kontak order atau ke call order itu juga saya menggunakan itu. Saya menggunakan poster atau flyer dan kemudian disebar di media sosial, baik WhatsApp group ataukah kita japri tiap orang sehingga itu memudahkan dan akhirnya terbukti betul orderan kami cukup meningkat karena desain poster tadi. Walaupun mereka belum melihat produk secara langsung, tapi mungkin alat komunikasi yang sangat penting adalah publikasi flyer atau brosur itu. Dan saya menggunakan Canva. Bagi saya baru belajar mendesain dan mudah karena kita mendesain menggunakan Photoshop. Mungkin flyer Canva lebih terasa mudah dan saya mengikuti training Canva di media online, ternyata sangat asik. Saya berbagi cerita tentang pengalaman itu sehingga ada beberapa perusahaan juga tertarik dengan Canva yang saya buat, tetapi saya juga yakin bahwa Canva desain yang saya buat ini belum sekelas Pak Raymond buat, tetapi ternyata bisa mempengaruhi. Narasi juga penting, narasi yang ditulis dalam situ juga sangat penting. Saya kira itu Pak Raymond. Thank you Pak Firman. Terima kasih Pak Tam sudah berbagi informasi kepada kita semua. Teman-teman lain masih ada yang mau ditanyakan? Bu Ratna, ada yang mau ditanyakan? Bu Ratna ini sambil masak, sambil ini produksi. Ada acara kawin ini Pak. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya begini Pak. Kira-kira kalau teman saya dari Pak bisa masih desain ya. Sama kalau abon desain saya sudah kemarin saya desain kemasan saya abon dari Makassar Pak. Saya belum kirim, kayaknya saya punya kemasan yang baru ya sama papir. Iya, hanya belum. saya ya. Cuma kemasan botol itu yang bisa desain lagi kah? Mau desain lagi maksudnya? Iya, bisa desain iya. lagi karena kemarin kan ini botol plastik. Kira-kira ada bisa yang botol lain bisa menarik begitu Pak? Oh, nanti konsultasi saja dengan Pak Raymond, nanti nomornya akan, atau Pak Raymond mungkin bisa titip nomor di chat. Iya. Atau nanti saya juga akan bagikan nanti teman-teman. Iya, udah saya sharing di chat nomor saya. Nanti yang mau konsultasi silakan, saya bantu. Iya, makasih Pak. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, sebelum saya tutup, saya ingin kasih satu tips untuk teman-teman. Jadi di bisnis itu harus ada benchmarking ya, atau ada orang yang menjadi referensi kita
terutama bisnis-bisnis yang sudah besar. Jadi kalau misalkan kita di sini produksi abon di Maluku Utara, kita harus punya referensi di daerah Jawa misalkan yang sudah lebih dulu sukses. Dan bagaimana caranya untuk mengambil referensi itu, teman-teman harus ikuti media sosial mereka. Jadi setiap mereka meluncing kemasan atau strategi-strategi campaign untuk produk, teman-teman bisa langsung tiru dengan tentu melakukan sedikit perubahan-perubahan seperti itu. Jadi kalau teman-teman produksi abon, carilah UMKM yang sudah besar yang juga produksi abon. Ikuti media sosialnya, lihat strategi-strateginya, dan mungkin itu bisa jadi inspirasi untuk teman-teman bisa melakukan redesign atau rebranding bagi usaha teman-teman sekalian. Oke, terima kasih Pak Raymond, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Bang Tam, Bu Ratna, dan lain sebagainya yang sudah hadir. Terima kasih semua, dan mungkin kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raymond dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Raymond, terima kasih Pak Firman. Bu Ratna, Mari, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Raymond. Sukses terus, tetap semangat buat produk-produknya. Ya, makasih Iya Pak. Pak Raymond.